Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nur Rahmat dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama di sini ada CD. CD di sini berfungsi untuk membuat perintah untuk memindah direktori. Kita misal di sini direktorinya saya menggunakan user master. Misal kita akan pindah ke usernya saja. Nah, sekarang direktorinya sudah berubah. Kemudian ada CLS. CLS di sini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Kemudian yang selanjutnya ada CLS/tanda tanya. Di sini untuk menampilkan file bantuan dari perintah CLS dan memberitahu bahwa CLS untuk membersihkan layar. Dan di sini ada deskripsi clear the screen. Kemudian nomor 4 ada dir/tanda tanya. Di sini ini untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya ipconfig. Ipconfig di sini adalah perintah untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian selanjutnya ipconfig/all. Perintah ini memberikan info untuk hampir sama dengan perintah ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti penggunaan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian selanjutnya ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya, seperti ini. Ini contoh-contohnya. Kemudian ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian ipconfig renew. Ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian yang selanjutnya ipconfig display DNS. Perintah
Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Selanjutnya ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Yang selanjutnya ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian yang selanjutnya ada ping. Ping di sini adalah perintah untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kemudian yang selanjutnya ada netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, yang selanjutnya ada tracer. Tracer di sini untuk melacak rute dari komputer ke alamat tujuan. Kemudian selanjutnya ada ping. Ping di sini adalah kombinasi dari ping dan tracer. Ini untuk menampilkan statistik rute jaringan. Kemudian selanjutnya nslookup. nslookup digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Misal kita akan mencari alamat IP sini ya, DNS Google, terusnya 8888. Selanjutnya nomor 18 ada nets. Kemudian yang selanjutnya ada netsh. Sini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan memecah masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita coba tulis lagi di sini. Kita tulis ini. Kemudian selanjutnya ada root. Root di sini berfungsi untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada net. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk netuse untuk menghubungkan jaringan device jaringan, dan netuser untuk mengelola akun pengguna. Kemudian ada netshare untuk berbagi folder dan lain-lain. Misal kita ketikkan netuse, atau kita ketikkan netshare di seperti ini tampilannya.
Jadi ya cukup demikian untuk tugas praktik kedua dari jaringan komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.